Minasan konnichiwa. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan bunpo. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, minasan nonton dulu ya video dramanya. Yuk. Dah. 皆さん、今、天気情報を見たよ。明日から大型の台風に降りそうですよ。安全のために、関東が延期した方がいいと思うよ。みんなも失敗がっています。それは残念ですね。でも、台風の後、月が危ないかもしれないし、土砂崩れの可能性もあるし、これはできないよ。それでいいよ。来週なら、私も料理を作ったり、皆さんがバーベキューをしたりできるし、そうだ、来週の天気情報、よくなるんだ。でも、天気情報は変わるかもしれません。それもそうだね。じゃあ、みんなで連絡して新しい企画を起こったよ。フェスティバルのように。だよ。Nah, jadi tadi Minasan kan sudah melihat drama kita. Nah, di dalam percakapan itu ada pola kalimat yang akan kita bahas nih, yang akan kita jelaskan di sesi video kali ini. Nah, bagaimana sih penjelasan dari pola kalimat tersebut? Ayo kita lanjut ke pembahasan. Jadi di sini kita akan membahas dialog yang diutarakan yang pertama. Di situ di dialog pertama, ayo kita lihat videonya dulu ya. だから大型の台風に降りそうですよ。 Oke, jadi di dialog itu ada kata-kata yang bunyinya begini. Ashtakara ogata no taifu ga kuruso desyo. Mulai besok akan ada badai tofan, yang besar. Nah, yang akan kita bedah pola kalimat di sini adalah bentuk sodes. Bentuk sodes itu sebenarnya bentuk apa sih? Itu kita akan bahas di sini. Ini bagi menjadi 3. Yang pertama akan kita bahas, yang kedua akan kita belajar cara membuatnya, kemudian yang ketiga akan diberikan contoh yang lainnya. Yang pertama, sodes. Kalau di dalam bahasa Indonesia, sodes itu mirip seperti katanya. Jadi di kalimat itu bisa diartikan katanya besok akan ada topan yang besar. Oke, baik, kita lanjut ke cara membuat kalimatnya. Nah, cara membuat kalimatnya itu teman-teman harus ingat dulu kata kerja bentuk kamus futsuke. Nah, caranya Minasan kalau melihat kata kerja futsuke itu bisa langsung ditambahkan so des. Misalnya di sini ada kata kuru. Kuru itu kan artinya datang. Nah, kuru so desyo artinya kelihatan. Katanya akan datang loh, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perhatian nih teman-teman. Jadi sodes itu ada 2. Sodes untuk katanya dan sodes untuk kelihatannya. Sodes untuk katanya itu menggunakan futsuke di depannya. Nah, sedangkan sodes untuk yang kelihatannya itu menggunakan bentuk mas, yang masnya itu dicoret. Nah, bedanya itu begini, kita tahu. Kalau misalnya kalimat kelihatannya akan turun hujan. Ame ga furiso desu. Itu kan masnya dihilangkan, furiso desu. Nah, kemudian katanya akan turun hujan. Ame ga furuso desu. Nah, itu perbedaannya. Oke, minasan, karena Afid-san sudah menjelaskan beberapa pola kalimat, saya juga akan menjelaskan beberapa pola kalimat yang ada di drama. Di sini, Fiasan mengatakan nakiri banarimasen. Nah, pola kalimat nakiri banarimasen ini digunakan untuk menyatakan
kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan. Maknanya itu harus. Nah, cara menggunakan nakireba narimaseng ini, depannya itu harus ada bentuk nai, lalu diikuti nakireba narimaseng. Seperti itu. Contohnya, ashita sukudayo desa nakireba narimaseng. Besok saya harus mengumpulkan PR. Nah, nakireba narimaseng ini ada 3 versi. Yang bentuk formal itu nakireba narimaseng, bentuk non formalnya nakireba naranai. Nah, bentuk casualnya itu ada nakya. Untuk bentuk formal dari nakireba narimaseng ini ada benkyo shi nakireba narimaseng. Dan untuk non formalnya ini ada benkyo shi nakireba naranai. Dan bentuk casualnya itu ada benkyo shi nakya. Semuanya tetap sama artinya harus kok. Bedanya itu hanya formal dan non formalnya dan casual. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pola kalimat selanjutnya ya. Tapi kita lihat videonya dulu. Sini. 安全のためにキャンプが延期した方がいいと思うよ。こちらも失敗がっています。 Oke, baik. Jadi di sini bunyi dari dialognya itu kurang lebih seperti ini. Om, anzen no tame ni kyanpu wa enkai shita hou ga ii to omou yo. Mina mo shinpai ga imasu. Nah, di sini artinya itu ya demi keamanan kegiatan campingnya dibatalkan. Teman-teman juga khawatir seperti itu. Jadi di sini kita akan bedah, yang akan kita highlight itu ada 2. No tame ni dan gateimasu. Gateimasu itu yang ada di terakhir. Oke, pertama-tama kita akan ke notameni dulu. Notameni dulu bisa diartikan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa diartikan sebagai untuk, karena. Anzeng notameni, karena anzeng itu kan keamanan, karena keamanan. Kyambua engkai shita hou ga ii to omou yo. Campnya lebih baik untuk dibatalkan. Jadi di sini kita mengartikan tameni, no tameni itu bisa diartikan sebagai demi atau karena, demi keamanan, kurang lebih seperti itu, demi keamanan. Nah, cara membuat kalimatnya itu minasang perlu memasukkan kalimat futsuke. Anzen no tameni, keamanan, itu futsuke, kemudian no tameni, pasti ada no-nya ya, pasti ada partikel. No tameni itu udah satu kesatuan. Anzen no tameni itu demi keamanan. Kita coba contohin yang lain. Jising no tameni, karena gempa. Gempa itu kan dalam bahasa Jepang artinya jising. Jising no tameni. Jadi seperti itu. Kata benda langsung diikuti dengan no tameni. Jising no tameni, misalnya apa? Yang pertama, untuk itu bisa menyebutkan alasannya terlebih dahulu. Kemudian penjelasannya ada di kalimat selanjutnya. Misalnya nih, anzen no tameni, demi keamanan. Kyambua engkai shita hou ga ii to omou yo. Nah, kalimat selanjutnya, engkai shita hou ga ii to omou yo, itu merupakan penjelasan daripada kalimat yang pertama, anzen no tameni. Jadi seperti itu cara membuatnya. Kita letakkan dulu di paling awal no tameni-nya, kemudian penyebabnya kita taruh di belakang. Jadi alasannya dulu baru penyebabnya. Misalnya, kereta listrik berhenti karena gempa bumi. Karena gempa buminya kita taruh di depan. Jising no tameni dan saga tomarimasu. Seperti itu. Oke, masih di dialog yang sama. Di sini kita akan meng-highlight minamo shinpai ga imasu. Minamo shinpai ga imasu itu bisa diartikan teman-teman juga kelihatan khawatir. Seperti itu. Jadi di sini pola kalimat ga imasu itu digunakan untuk mengutarakan atau menunjukkan perasaan orang lain. Pertama-tama kita bisa tahu dulu kalimat yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya shinpai, misalnya suki, misalnya atsui, panas gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih 2 contoh kalimat, ini dan ini. Di kalimat yang ini, watashi wa atsui. Di kalimat yang ini, kare wa atsui. Yang mana minasang? Oke, yang benar adalah watashi wa atsui. Karena kare wa atsui, karena kan kita ingin menyampaikan bahwa dia itu panas. Kita di sini tidak bisa menggunakan kare wa atsui secara langsung, tapi kita harus menggunakan gateimasu. Kare wa atsu gateimasu, seperti itu. Kare wa atsu gateimasu, dia merasa kepanasan. Jadi singkatnya pola kalimat gateimasu ini
digunakan untuk menunjukkan perasaan orang lain. Di sini orang lainnya siapa? Di dialog ini. Minasang, minamo shinpai ga mas. Teman-teman juga khawatir seperti itu. Nah, di sini cara membuat kalimatnya itu dengan menghapus kata sifat i. Jika dia menggunakan kata sifat i, misalnya atsui. Atsui itu kan ada i-nya yang keluar. I-nya itu dihapus, diganti gatteimasu. Atsu gatteimasu. Seperti itu. Jadi hanya diubah, i-nya itu dihapus, ditambah gatteimasu. Gitu. Atau gateiro. Seperti itu. Oke, Minasan, kita lanjut ya. Di sini, 今だからだって折れたのに Via mengatakan, Sekaku mina ga tetsurete kureta noni. Nah, kureta noni ini digunakan ketika orang lain melakukan sesuatu untuk saya atau memberi bantuan kepada saya. Nah, ini fokusnya itu kebaikan yang saya terima dari orang lain gitu ya. Nah, kalau kalimatnya itu depannya itu ada verb te, bentuk te lalu diikuti uremas. Seperti itu. Contohnya, tomodachi ga repoto tatsudate kuremasu. Teman saya membantu saya mengerjakan laporan. Nah, seperti itu minasan. Mudah tapi agak sulit di bagian unsur bunyinya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita tonton videonya. Oke, di sini Via mengatakan Oshite moreta bakari nanda. Di sini ada kalimat yang kita akan bahas tuh te moraimas. Maknanya tuh mirip sama te kuremas, tapi fokusnya pada saya yang menerima bantuan dan subjek kalimatnya orang yang membantu saya. Kalau te kuremas itu saya, nah kalau moraimas itu orang lainnya, seperti itu. Dan bentuknya tetap sama kayak si te kuremas, bentuk te di depan lalu diikuti oleh moraimas. Seperti itu. Jadi perbedaan intinya itu, kalau te kuremas itu subjek orang yang membantu dilihat sebagai memberikan kebaikan pada saya. Sedangkan kalau te moraimas itu menekankan saya mendapatkan bantuan. Jadi seperti itu ya minasan. Te kuremas dan te moraimas ini artinya tetap sama. Bedanya hanya orang lainnya saja. Oke, minasan, kita akan membahas ke dialog selanjutnya. Tapi kita tonton dulu ya. それは残念ですね。でも、台風の後、道が危ないかもしれないし、土砂崩れの可能性もあるし、これはできないよ。 Hai, di sini kalimatnya itu Serewazanen datta ne. Taifu no hato wa michi ga abunai kamoshirenai shi. Dosa kuzure no kanoshe mo aru shi. Muri wa dekinai yo. Jadi yang akan kita highlight di sini adalah pola kalimat shi yang ada tadi. Shi abunai kamoshirenai shi. Setelah itu ada arushi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang shi ini. Nah, shi ini pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan beberapa alasan. Nah, di sini kalau kita artikan dialognya itu Sarewazanen datane itu sayang sekali. Setelah topan yang besar, biasanya jalanan itu akan menjadi berbahaya. Kemudian kemungkinan longsor juga ada. Nah, itu kan menyebutkan beberapa alasan. Jalanan yang berbahaya dan kemungkinan longsor. Itu kan ada dua alasan. Oleh karena itu digabungkan dengan pola kalimat shi itu. Seperti abunai kamoshirenai shi. Kemudian dosa kuzure no kanose harushi muriwate kinayo. Kemudian ditambahkan muriwate kinayo untuk menjadikan itu sebagai kesimpulan dari dua alasan tadi. Jadi intinya pola kalimat shi itu digunakan untuk menyampaikan beberapa alasan. Oke, untuk yang kedua itu ada kamoshiremasen. Kamoshiremasen itu adalah bentuk sopannya. Bentuk futsukinya adalah kamoshirenai. Kamoshirenai itu bisa diartikan sebagai kemungkinan. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dialog yang tadi, itu kalimatnya abunai. Abunai itu kan artinya bahaya. Abunai kamoshirenai. Itu artinya kemungkinan berbahaya. Ditambahi shi untuk alasan kemungkinan berbahaya. Seperti itu. Jadi untuk kamoshirenai dengan kamoshiremasen itu sama. Yang membedakan hanya tingkat kesopanannya saja. Oke, baik. Jadi di sini kita akan belajar cara membuat kalimat ini, minasan. Jadi yang pertama dulu kita akan membahas tentang
kamoshiremasen. Kamoshiremasen itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Namun di sini kemungkinannya itu lebih besar daripada desho. Namun kemungkinan terjadinya itu lebih besar daripada desho dan lebih kecil daripada shigai arimasen. Nah, di sini cara membuatnya adalah dengan meletakkan futsuke kalimat untuk kamus di depan, kemudian ditambah dengan kamoshiremasen. Misalnya, mungkin akan hujan. Amega furu kamoshiremasen. Seperti itu. Nah, di sini uniknya kenapa bisa diubah menjadi kamoshirenai itu karena kata sifat pola kalimat si yang tadi minasang. Jadi pola kalimat yang si itu diharuskan belakangnya juga bentuk futsuke, bentuk biasa. Jadi kamoshiremasen jika diubah menjadi bentuk futsuke itu akan menjadi kamoshirenai. Kemudian ditambah shi, kamoshirenai shi. Kemudian juga dozakusure no kanose mo aru. Aru itu kan bentuk futsuke, aru shi, seperti itu. Jadi kenapa kamoshiremasen itu berubah menjadi kamoshirenai itu karena ada kewajiban dari pola kalimat shi tadi. Jadi seperti itu cara membuatnya. Kedua-duanya mengharuskan untuk meletakkan futsuke di belakangnya, kemudian disusul dengan pola kalimat tersebut, kamoshiremasen dan shi itu. Oke, minasan, kita lanjut ya. Kita tonton videonya. 今回のテーマは高校生に書いていると思っています。 Di sini dia mengatakan seko suru hazu datanda kedo na gitu. Nah, yang kita tekankan di sini adalah hazunya minasang, hazu. Nah, hazu ini digunakan untuk menyatakan keyakinan kuat pada informasi atau logika. Ya, kata lainnya tuh seharusnya seperti itu. Oke, untuk pola kalimatnya itu semua bentuk futsukai, entah itu kata kerja, benda, dan lain-lain yang bentuknya futsukai ditambahkan dengan hazu. Contohnya, furu hazu, yasumi hazu desu, seperti itu. Oke, minasan, kita lanjut ya. Di sini dia mengatakan ya, dia mengatakan tegiga ante suru yoni. Di sini yang kita highlight adalah yoni ya. Pola kalimat yoni ini mempunyai dua makna utama. Yang pertama itu yoni untuk supaya atau agar, yang artinya supaya atau agar. Nah, kita pakai yoni ini kalau mau menyatakan tujuan. Jadi kita melakukan sesuatu supaya hasil itu tuh bakal terjadi gitu. Contohnya, Nihongo ga jouzu ni naru yoni mainichi seikshū shimasu. Yang artinya saya latihan setiap hari supaya bahasa Jepang saya semakin pintar atau semakin bagus. Intinya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diganti dengan kata supaya atau agar. Berarti itu yoni yang pertama ya. Kita lanjut ke yoni kedua. Yoni kedua ini bisa diartikan dengan seperti atau sesuai dengan gitu. Ini dipakai kalau kita melakukan sesuatu mengikuti contoh atau mengikuti kata orang, seperti itu. Contohnya, anata ga iu yoni shimasu. Gitu. Saya akan melakukan seperti yang kamu bilang gitu. Jadi yoni ini bisa diartikan dua ya, tujuan atau mengikuti contoh arahan gitu. Nah, jadi yoni ini bisa dibedakan ya. Yoni supaya itu fungsinya tujuan, dan yoni seperti itu fungsinya mengikuti contoh. Begitu, kita lanjut ya. Oke, kita akan lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, kita coba tonton videonya ya. 私も料理を作ったり、皆さんがバーベキューをしたりできる。 Oke, jadi di dialog tersebut tuh disebutkan Raisunara watashi mo ryori o sukuttari Fiasan ga barbecue o shitari shimasu. Yang akan kita highlight di sini adalah pola kalimat tari-tari shimasu. Tari-tari shimasu itu bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti melakukan hal-hal seperti. Jadi melakukan hal-hal seperti, misalnya di sini kita bisa artikan dulu ya. Jika besok saya bisa memasak dan Fiasang bisa barbecue. Jadi di situ kita bisa lihat
Kalau bisa melakukan hal-hal seperti apa? Memasak dan barbecue, tari-tari shimasu. Jadi dia itu menggabungkan beberapa kejadian dan bisa diartikan sebagai melakukan hal-hal seperti. Jadi intinya pola kalimat tari-tari shimas itu bisa melakukan hal-hal seperti. Nah, kita akan coba lanjut ke cara membuatnya. Cara membuatnya itu minasang harus mengubah ke bentuk futsuke yang lampau. Misalnya, misalnya kita di sini punya bentuk futsuke, sukuro itu bentuk futsuke. Kemudian kita ubah ke bentuk futsuke lampau, suketa. Suketa itu telah membuat, ditambahi seketari. Seketari. Nah, seperti itu. Jadi harus bentuk lampau. Kemudian diperkuat dengan contoh kedua yaitu fiasang ga babekyo shitari shimas. Kemudian di yang terakhir, tari yang terakhir itu digunakan shitari. Shitari kan bentuk lampau. Shitari shimas. Shita. Shitari shimas. Dan di akhirannya ada bentuk shimas seperti itu. Jadi untuk menunjukkan beberapa kegiatan, saya bisa melakukan memasak dan Viasang bisa melakukan hal-hal seperti barbecue. Untuk contoh lainnya kita bisa lihat di sini. Nah, itu doyo biwa hong o yondari ongaku wo kiitari shimashita. Jadi seperti itu. Jadi tari-tari shimas. Itu untuk penjelasan pola kalimat tari-tari. Oke minasan, itu dia pola kalimat yang tadi kita bahas dari keiban dari paseng, temuraimas, tekuraimas, dan sebagainya. Dan itu pola kalimat yang sering diucapkan dalam bahasa Jepang kelas menengah ya minasan. Nah, biasanya pola kalimat itu tuh muncul di level N3 sampai N4 nih minasan. Jadi mungkin video pembahasannya sudah selesai, kami cukupkan sampai di sini karena semuanya juga sudah dibahas. Semua pola kalimat yang ada di video Kaiwa kita juga sudah dibahas, sudah selesai juga. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Minasan, mite kurete. Arigatou gozaimasu.